Semangat pagi, kembali lagi dengan saya Rio Christian dalam acara Ngopi Seru. Hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Beliau adalah seorang pengusaha muda di bidang pariwisata dan juga di bidang properti. Sebelum kita ngobrol lebih jauh dengan beliau, sahabat seruput, kembali lagi saya ingatkan, tolong subscribe, support untuk YouTube channel saya yang ada di bawah sini. Subscribe YouTube channel Rio Christian, ditunggu like dan juga komennya untuk setiap episode yang tayang. Kemudian apabila setiap episode menginspirasi sahabat seruput dan juga bisa menginspirasi banyak orang, tolong di-share, tolong dibagi sehingga semakin banyak orang mendapat pencerahan dan mendapatkan insight dari acara Ngopi Seru. Nggak perlu panjang lebar, tamu saya hari ini adalah Agus Pande Widura, Ketua DPD REI Bali. Yeay, bro. Sementara COVID jadi salamnya gini aja, bro. Siap. Oke. Bro, di Ngopi Seru itu ada ritualnya. Yaitu kita tos ngopi. Oh, siap. Kita selalu berkunjung ke tuan rumah bintang tamu, kita cobain kopinya. Kopi jahe, sahabat seruput. Enak banget. Iya, thank you Bro Agus. Ya. Udah jadi bintang tamu, mau meluangkan waktunya untuk berbagi di acara Ngopi Seru. Ini merupakan satu permintaan sebenarnya sih dari banyak anak muda yang di Bali yang sebenarnya ngefans sama, ya salah satu sama Bro. Mereka tuh pengen tahu tentang bisnis properti. Mereka mau tahu, dapat pencerahan. Ini kondisi hari ini kita lagi diserang sama corona. Tiba-tiba bisnis di Bali, pariwisata dan segala macam turunannya tiba-tiba stop. Stres nih. Mau dapat pencerahan nih ke depannya seperti apa. Tapi sebelum kita ngobrol ke sana, kita mau ngulik lebih dalam nih dari Bro Agus. Gimana sih seorang anak muda seperti Bro Agus yang kita tahu di bidang perhotelan, tiba-tiba kok terjun ke properti? Gimana, Bro? Siap. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi gini, Bro, gua harus cerita dulu nih. Ini ada ada cerita yang terjadi sama diri gue yang akhirnya gue harus loncat ke properti gitu. Oke. Jadi ya gue fair aja, gue second generation gitu. Jadi tentunya orang akan melihat, wah si Agus ini udah banyak banget privilege yang dia dapat gitu. Karena dia second generation yang notabene juga orang tuanya sudah melakukan suatu bisnis gitu. Awalnya gue pulang sekolah ke Indonesia, ya langsung masuk ke family business. Tahun? Masuk ke hotel. Itu tahun 98. Tahun 98. Nah, kita masuk ke hotel, terus ya udah gue nyaman. Gue kerja, digaji, terus habis itu gue dikasih posisi juga sama bokap sama nyokap gitu. Walaupun juga itu nggak langsung di atas. Berarti tetap proses? Ada proses. Okay. Ada proses. Jadi pertama satu hotel dulu disuruh manage, terus disuruh manage 2 hotel, manage 3 hotel. Bangga dong gue, udah manage 3 hotel kan. Sombong nih, udah manage 3 hotel, terus tiba-tiba pas lagi gue ketemu sama teman-teman, terus teman-teman gue bilang gini, ya lu lion, anak singa gitu. Karena bokap lu gue lihat singa gitu. Tapi lu dalam zoo gitu. Maksudnya gue langsung yang nggak terima gitu kan. Gue bilang, maksudnya dalam zoo gimana ya? Gue manage 3 hotel, gue kerja lo gitu. Iya, tapi kan lu udah tinggal disuapin doang. Ibaratnya lu bokap lu yang bikin jalan, yang bikin kerajaan, bikin apa istilahnya kerajaan bisnis segala macam, lu tinggal ada di dalamnya terus habis itu dikasih makan. Tapi kan gua kerja. Ya tetap aja sih dia bilangnya. Ya tetap aja berarti kan lu sudah ada gitu. Jangan sampai you get killed by rabbit, bro, one day. Wah, gua langsung kan. Gua malam itu nggak tidur, bro. Malam itu gua nggak tidur, gua berpikir, kill by rabbit. Gua anak lion tapi dibunuh sama kelinci. Wah, itu enggak banget. Iya, gitu. Konyol banget Gitu. Terus gue mikir, kenapa dia bisa bilang gue bisa dibilang dibunuh by rabbit? Ternyata karena gue itu nggak pernah perang, nggak pernah melihat keadaan di luar seperti apa. Yang gue lihat itu ya cuman sebuah sistem yang sebenarnya udah jalan, lu tinggal kembangin. Oke. Akhirnya gue pikir, ini waktunya gue untuk keluar. Gue nggak bisa nih terus-terusan di dalam bisnis family ini. Akhirnya gue coba ke properti yang memang juga bokap dulu sempat ngejalanin bisnis properti ini. Gue jalanin. Tahun berapa akhirnya, bro? Keluar untuk
coba bikin properti? 2010 2011 itu. Oh, lagi Iya. properti udah mulai naik tuh ya. Mulai naik. Jadi gue coba keluar dengan uang tabungan gaji gue yang gue rasa dulunya sudah nyaman nih segini nih, gue investasikan aja gitu. Ya betul, ternyata pas gue keluar itu ya gue ketemu berbagai macam hewan di hutan nih. Baru real life ya. Real life. Baru beneran di forest ya. Ada badak yang gue ngeliat, ada tikus gue lihat, segala macam gue lihat. Tapi inilah real life yang kayak lu bilang, real life gitu. Dan ternyata real life ini bukan cuma tantangan, tapi lu juga ngeliat indahnya gitu. Di dalam hutan ini juga indah, dan lu bikin jalan lu sendiri, lu bikin apa namanya your own path gitu ya, Yes. jadi jalan sendiri. Dan gue ngerasa ya inilah yang seharusnya seorang second generation itu lakukan. Karena kalau second generation itu gampang-gampang sulit gitu. Lu sudah ada semuanya kok gitu. Lu mau jalanin, monggo. Tapi kalau lu mau keluar dari zona aman lu masih bisa gitu. Jadi kenapa enggak? Coba aja, karena one day you will become the leader. Lu yang bakalan ngejalanin ini semua gitu. Tapi kalau pengalaman lu cuman sebatas apa perintah dari bokap, apa perintah dari nyokap, kan enggak, ketika lu harus berhadapan dengan lawan-lawan lu akan panik sendiri. Nah, lebih baik gue mikir sekarang ya gue ada kesempatan, kenapa enggak gue cobalah ini, dan ya syukurnya sampai ini hari berjalan ini baik. Nah, pada saat lu mutusin itu orang tua gimana? Awalnya protes. Jujur gue awalnya protes karena gini, dia mikir udah gue siapin bisnis nih gitu. Lu tinggal jalanin. Sekarang lu mau nyari bisnis lain. Ntar kalau bisnis ini kenapa gimana? Ya, gua rasa betul manusiawi. Itu alami banget. Itu alami seorang orang tua. Ya, seorang tua dia nggak pingin dia yang mulai dari nol, dia segala macam, dia nggak pingin bisnisnya dia kenapa. Iya, betul. Gua paham banget. Tapi gua bilang, "Pak, kalau gua terus-terusan ada di sini, gua nggak akan pernah bisa siap ngadapin real life nantinya. Izinin. Tapi bukan berarti gue tinggalin, enggak. Berarti tetap dong bantu di bisnis hotel tetap. Jadi gue tetap di hotel sebagai main bisnis gue juga coba untuk properti pelan-pelan. Nah, syukurnya zaman lagi bagus, profit yang kita rencananya hitung-hitung itu sekitar 30-40%, ternyata profit saat itu properti bisa sampai 100%, bro. Berarti lu dapat momen itu bisa untung margin profitnya di saat itu lebih bisa nyampe 100%. Nah, itu yang bikin bokap nyokap gue akhirnya oke, gue ke bisnis lain, tapi dengan syarat tetap main bisnis ini harus kita jaga. Yang di hotel, ya, karena itu core bisnis. Itu core bisnis kita. Nah, Gus, menarik kalau kita sekarang ngomong tentang family business. Yang ngalamin kondisi kayak lu itu banyak. Apalagi kita ngomong di Bali nih, second generation-nya itu banyak yang akan menghadapi kondisi seperti itu. Gimana sih kalau kita ngomong family business itu biar bisa tetap dinamis? Nggak semua orang nih punya putra mahkota, nggak punya saudara-saudara yang lain. Bisa aja punya pangeran 1, 2, 3 atau punya putrinya 2, 3, 4, ya kan? Tapi mereka dikasih sama orang tuanya mengelola. Gimana untuk tetap menjaga tetap harmonis, kemudian biar tetap juga oke, kita bareng-bareng nih untuk maju gitu. Jadi ketika gue belajar kita punya core bisnis, terus kita juga punya other bisnis, gue ngerasa gue bilang sama kakak gue sama adik-adik gue gitu, kita tetap harus jaga core bisnis. Ini pride daripada keluarga kita gitu kan. Tapi gue berharap setiap orang juga punya other bisnis gitu. Jadi jangan semuanya tergantung pada satu di bisnis hotel yang di keluarga core bisnis ini gitu. Tapi juga tidak boleh meninggalkan core bisnis ini gitu. Jadi gue berharap kakak gue dia bikin usaha lain. Nah sekarang adik gue dia bikin supplier segala macam. Nah, dari situ kita nggak bakalan rebutan gitu loh. Tapi di lain sisi kita tetap menjaga core business. Karena yang sering terjadi, mohon maaf, kalau dari sudut pandang gue ya. Iya, pengalaman lo. Ketika ada satu core business yang turun ke second generation, tanpa ada penambahan daripada core business itu sudah mulai ada pergesekan. Ada perebutan nih. Kok dia dapat lebih banyak sih? Kok gue dapat lebih sedikit sih? Udah mulai nih. Third generation-nya even worse. Kalau gue ngeliatnya third generation even worse. Tapi ketika kita bisa menambahkan beberapa small business yang kalau bisa berhubungan dengan core business ya. Iya, pasti.
gue ngerasa di third generation pun tidak akan ada perebutan, karena ini akan menjadi konflik kan ketika masalah finansial ya. Pada Ketika saat salah financial satu ini pihak jadi masalah, saudara atau apa udah kekurangan logistik uang, udah mulai pikiran negatif, kemana-mana gitu rese kan, dah. rese. Jadi gue bilang sama bokap nyokap, tolong dong adik-adik gue, kakak gue, kita kasih aja kesempatan. Mau bisnis apa, memang rezeki orang kan beda-beda. Iya, betul. Tapi paling tidak mereka berusaha dan nanti melihat dari core bisnis inilah yang sebagai tulang punggung mereka. Iya. The worst skenario mereka Bisa balik lagi balik lagi untuk mulai gitu. lagi yang Tapi baru. kalau mereka balik ya mereka based on salary. Jadi dia kerja di situ gitu. Itu opsi buat mereka. Apakah mereka mau kerja di situ terus habis itu mau bikin bisnis lain atau cuma mau fokus kerja di situ dengan salary as a profesional gitu. Ya, jadi itu pilihan. Nah, ini bagi gue menarik. Lu tadinya di hotel, tiba-tiba ke properti. Ya gue nggak tahu sekolah lu latar belakangnya dapat pengalaman atau insight. Oke, gue mau ke usaha properti. Itu nggak gampang loh. Karena gue dulu pernah juga bikin properti uang sekolah tanda kutip di awal, yaitu tadi gara-gara ketemu tikus, ketemu badak, ya kan, ketemu singa juga ternyata berbulu domba. Nah, itu banyak tuh. Akhirnya kena pengalaman itu. Nah, kok lu bisa milihnya oke di properti hari itu gitu loh? Nah, kebetulan bokap juga dulunya kan pernah nyoba properti nih. Jadi gue waktu kecil, waktu kita sebelum ada hotel, bokap itu awal mula bisnisnya di properti. Oke. Ya, jadi gue dari kecil udah diajakin ke proyek, gue diajakin ngeliatin gimana orang ngebangun rumah. Tapi ketika akhirnya bisnis perhotelan itu lebih menggiurkan daripada properti ini nggak difokusin lagi gitu. Nah akhirnya dari situ gue ngeliat gini, second generation ini sebenarnya kalau gue ngeliat punya dua opsi ya. Yang pertama adalah mengikuti bisnis orang tuanya, tapi harus ada inovasi-inovasi baru yang berhubungan dengan bisnis itu akan jalan. Atau tetap menjaga bisnis orang tuanya itu apa, bikin the other bisnis gitu. Jadi ada dua opsi sebenarnya. Bukan berarti kita harus langsung bikin suatu bisnis baru, enggak. Tapi gue ngeliat, gue ngambil yang kedua nih. Gue mau tetap ngejaga, gue mau bangun. Dan gue juga udah pernah, bokap kan paling tidak sudah ada pengalaman nih tentang properti. Jadi bisa masih diskusi ada lah ya, diskusi segala macam. Dan bener, properti ini ternyata dia kan punya 140 turunan other bisnis ya. 140 kurang lebih ya, 140 turunan bisnis-bisnis lain. Jadi sangat kompleks. Apalagi saat ini kita selain kita sebagai sales, kita juga sebagai kita harus tahu gambar dalam arsitek, dalam pembangunan juga sebagai kontraktor, RAB segala macam. Sekarang pajak juga kita harus belajar pajak, bahaya tuh. Plus sekarang kita juga harus pelajarin hukum gitu. Karena begitu banyak hukum-hukum yang berhubungan dengan pada properti ini. Apalagi ketika kita berbicara rumah subsidi yang setiap saat itu banyak sekali hal-hal permen atau peraturan pemerintah ya yang berubah-berubah. Nah, ini yang harus kita selalu pelajari. Jadi sangat kompleks. Sekarang kita ngomong hari ini, bro. Kita ngomong hari ini, kita nggak pernah tahu nih kejadian si corona ini tiba-tiba datang, tiba-tiba membuat ekonomi ini berhenti berputar, dan tiba-tiba sekarang hotel segala macam banyak yang gue dengar ditutup. Di hotel lo masih buka? Saat ini kita sampai masih buka. Hari ini kita ngomong hari masih buka. Nah, ada sampai gue kemarin dapat info segala macam, banyak banget pekerja hotel dirumahkan. Kalau bro lihat kondisi kayak gini nih hari ini, dengan situasi hari ini, harusnya kalau seorang pengusaha perhotelan gimana sih? Atau semua usaha yang lain lah, melihat kondisi pegawainya. Nah, kalau gue sendiri sih, gue pasti akan memilih karyawan yang terakhir sebagai opsi dirumahkan. Gue akan milih yang lain dulu nih. Apakah itu pengurangan daripada biaya-biaya, apakah itu kita negosiasi dengan perbankan. Nah, ini perbankan ini juga kita mencoba untuk mengadakan relaksasi lah. Dan juga ke pajak sendiri, karena memang kita tidak ada penghasilan saat ini. Itu yang akan gue lakuin dulu. Gue akan pilih terakhir adalah layoff pegawai, pemotongan pegawai, rumahkan itu terakhir. Itu terakhir. Kenapa itu terakhir? Karena gue melihat gini, gue simple aja gitu. Orang-orang yang di dekat kita ini kan mereka, si karyawan-karyawan ini. Keluarga besar kita. Keluarga besar kita gitu.
Karena simple, kalau dalam dunia hotel ya, if the guest happy, if the employee happy, owner must be happy. As simple as that gitu. Iya. Jadi kalau sudah tamunya happy, pasti employee-nya juga happy, pasti juga Owner happy karena istilahnya tamu semakin banyak, ya kan, kesejahteraan pegawai otomatis ikut meningkat, ujungnya dividen Ya. owner juga lebih gede. Dan dalam hospitality ini kan hubungannya harus selalu kelihatan happy, artinya smile itu penting gitu. Iya. Nah, kalau karyawan lu udah nggak happy sama elunya, gimana dia mau senyum sama Pegawai, sama tamu. kan nggak mungkin. Iya. Tapi kalau sekarang tamu lagi marah, lagi kesel ngeliat si karyawan udah senyum, ini kan sangat natural ya. Jadi dia langsung si tamunya juga senyum Iya. gitu. Ya terakhirnya kita sebagai owner juga senyum pasti. Nah, gue ngeliat bahwa komponen yang terpenting dalam bisnis ini adalah SDM, adalah manusia itu sendiri, adalah karyawan itu sendiri. Karena gue pernah punya pengalaman nih bro. Kita pernah dihadapi dengan bom Bali pertama. Oke, 2002. 2002. Saat itu okupansi hotel itu langsung drop. Itu kurang lebih sekitar 30-35%. Saat itu. Saat Oke. itu ya. Australia waktu itu nggak terbang karena ada travel warning, tapi kita syukur masih ada beberapa domestik yang datang. Tapi waktu itu Australia juga masih ada beberapa yang returning guest itu masih mau ada travel warning kayak mau ada Nggak peduli dia, itu kalau mau liburan ya datang aja. Masih datang. Akhirnya kita recovery 6 bulan tuh. Waktu itu kita recovery 6 bulan, terus terjadi bom Bali 2. 2004. 2004 bom Bali 2. Nah ini agak lebih parah nih keadaannya nih, karena kepercayaan dunia waktu itu sama Bali agak terganggu gitu kan, karena baru habis ada bom kok bisa ada bom lagi. Nah itu okupansi mulai drop tuh, berkisar antara 25, 30 gitu kan. Australia mulai nggak berani datang ke Bali karena merasa udah nggak aman, tapi domestik masih. Jakarta masih datang, Surabaya masih datang. Itu kita recovery 1 tahun, kurang lebih lah 1 tahun. 1 tahun ya, 2004. 2004 berat. Kita recovery. Nah, seperjalanan itu gue ngomong sama tim Pegawai tim ya, semua. sama tim manajemen segala. Gue kayaknya harus merumahkan, tapi masih nanti nih. Gue masih berusaha dulu dengan ada okupansi segala macam ini, kita masih coba. Karyawan waktu itu ngikut aja. Dia bilang, ya Pak, kita paham keadaannya kayak gimana, kita ngikut aja. Tapi gue tetap mencoba untuk mempertahankan karyawan. Ternyata amazingly, ketika keadaan normal bro, mereka somehow menjadi loyalis gitu loh. Mereka benar-benar malah justru lebih loyal. Jadi loyal pada saat kondisi normal. Oke. Artinya begini, ketika kita memberikan mereka tetap salary, kita memberikan kebutuhan-kebutuhan mereka sebisa kita gitu. Ketika keadaan normal, malah mereka yang bilang ke gue, Pak, servis jangan kan kalau di hotel kan ada itu tuh gaji pokok sama ada servis servis segala macam. Dia bilang, Pak, saya sudah paham nih keadaan udah mulai normal, tapi selama ini Bapak norokin servis nggak usah dibayar dulu deh, kita kerja, kita cari tamu dulu. Di situ tuh gue sampai mau netesin air mata bro. Gue baru ngeliat, oh ini ternyata ketika lu berbuat sesuatu kepada sesama manusia, sesama tim kita, ada pay it forward yang terjadi, ada yang saling timbal balik yang juga terjadi gitu. Ternyata dia juga peduli sama kita. Nah di sini kan rasa memilikinya tumbuh kan. Iya. Nah ketika ini sudah terjadi, kita ketika melewati badai seperti ya zaman sekarang ini, mudah-mudahan ya orang-orang inilah yang akan kita ajak nanti ketika kita akan start lagi, mulai lagi misalnya dari pada saat kondisi sudah normal gitu. Jadi gua melihat bahwa yang paling terakhir yang harus dijaga adalah SDM. Oke, sekarang kita ngomong kesibukan bro selain di bisnis. Kita tahu bro hari ini memimpin Panji yang namanya DPD Ray, Real Estate Indonesia Bali. Dari tahun berapa bro? 3 tahun yang lalu, tahun 2017. 2017. Ini menarik nih, anak muda nih. Kok hari itu, kita ngomong hari itu ya, lu kok mau repot-repotnya, ya kan? Ikut istilahnya ngayah nih, ya, masuk di Ray untuk bantu. Gue juga nyesel bro. Gak. Bercanda.
Gimana waktu itu? Pasti muda banget loh. Betul. Sepanjang sejarah kan? Yang termuda kan? Termuda. Oh Ya, iya, gue termuda, tahu termuda. makanya. Jadi ya inilah, ini salah satu karakter ya kalau gue ya. Gue itu suka banget sama tantangan gitu. Oh, challenge. Challenge-nya. Oke. Gitu. Jadi gue ngelihat bahwa memimpin bukan cuma seumuran kita tapi jauh di atas kita dan juga ada yang lebih muda dari Iya lo, kita. nggak main-main lo. Nggak Iya. main-main lo provinsi lo, oke. Ada teman bokap gue juga yang harus gue pimpin di sini. Oke. Dan gue melihat itu sebagai challenge gitu. Gue ambil aja gitu karena gue pingin paling nggak at least Lu belajar. gue belajar gitu. Dan ternyata memang banyak banget pembelajaran yang gue dapet. Nah, gue ketika jadi ketua REI pertama kali itu tiba-tiba sudah banyak teman-teman, ya bukan banyak ya, artinya sudah ada teman-teman atau anggota atau pengurus yang bilang mengadu lah dengan case-case yang mereka atau dengan Situasi yang dihadapi yang mereka hadapi gitu. Ya tentunya gue sebagai ketua harus bisa ngejawab dong. Iya. Tapi kan gue juga manusia nih, nggak semua jawaban gue tahu. Iya. Tapi gue harus cari tahu jawabannya. Dan di situ gue merasa suatu challenge. Si A nih ada masalah dia, katakan misalnya di Badung, di daerah Badung gitu ya. Dimana gue belum ada proyek nih di Badung gitu. Gue harus pelajari betul pertanahannya bagaimana, perizinannya bagaimana, segala macam. Dan ketika gue bisa ngasih jawaban kepada si A yang tadi, pertama gue ngerasa ya ini kebanggaan diri sendiri gitu, bisa menyelesaikan permasalahan orang lain. Yang kedua ternyata ini yang paling penting, gue dapat pembelajaran bro, pembelajaran yang mungkin kalau gue nggak jadi ketua REI, gue nggak akan dapat gitu. Kenapa? Contoh misalnya ketika gue nanti suatu saat bikin proyek di Badung, lu gue jadi tahu nih, oh di sini nih ada ranjau nih, di sini nih ada lubang. Dan gitu. gue nggak akan ke situ ya. Oke. Jadi itu gue ngelihat di situ suatu hal yang ketika kita tulus melakukan pekerjaan ya kayak tadi lu bilang ngayah gitu, kita tulus, alam itu akan membantu kita. Pertama alam akan membantu kita dan dia akan memberikan kita benefit dengan caranya mereka sendiri gitu. Jadi di situ gua ngelihat selama kita ya pokoknya jangan pamrih aja. Lu pingin jadi ketua ini untuk jadi gini-gini, jangan gitu aja gitu. Okay. Lu pingin jadi ketua, gue pingin ngayah gitu. Sama kayak istilah misalnya kalau di Bali gitu kan banyak orang ngayah ke pura segala macam gitu. Itu kan tanpa nggak ada bayaran gitu. dari hatinya sendiri yang pingin. Tapi kan ya kalau bahasa Inggrisnya gitu God never sleep gitu. Yeah. Dia akan melihat siapa sih yang berbuat, apa sih yang berbuat tulus, ikhlas nggak sih dia gitu. Nah di sini gue banyak belajar dan juga gue banyak belajar menghadapi orang-orang yang dari segala macam karakter bro. Ini yang seninya ya gitu. Ada yang lebih tua dari gue harus ngomongnya kayak gimana. Padahal gue udah tahu dia salah, tapi gue juga tetap harus pelan-pelan. Karena beda kalau kita kayak yang seumuran gitu. Iya. Bro lu salah bro gini-gini kan. Iya, Gue bisa lebih ngomong terbuka. kayak gitu. Kalau yang kayak yang lebih tua kan mikir dulu nih gue yang gimana ya enaknya gue ngomong. Tapi ya syukur Rastung Karo sampai sekarang semuanya normal. Kemarin sempat diminta untuk menjabat 2 kali, tapi ya kita ingin melakukan regenerasi lah. Artinya supaya semua juga ikut ya dapatlah pengalaman barunya. Betul. Bro, kalau udah kayak gitu sekarang pertanyaan gini, udah makin kita sekarang lihat ke organisasi. Anggota REI hari ini tuh berat loh dengan situasi Covid hari. Saya dari perbankan. Saya kebetulan bankir, saya ngeliat posisinya bisnis properti ini belum kelihatan cahaya nih. Dalam 3 bulan terakhir, siapa yang tahu dari bulan Desember kita masih party, kita masih ngeliat hari besok ada New Hope, 2020 better, dan 2019 ternyata gila loh dalam hitungan 1 bulan terakhir ini tiba-tiba kayaknya gelap. Sekarang gue tanya dari sudut lu sebagai ketua REI, harus gimana ya kita yang khususnya di bidang properti ngelihat situasi yang kayak gini di bidang masing-masing ya? Iya, gue rasa sih bukan cuma di bidang properti ya saat ini, karena hampir di semua sektor bisnis saat ini kalau gue boleh ngasih pendapat, memang kita harus wait and see mode gitu. Artinya ya dalam situasi ini memang harus kita tunggu dulu deh. Karena seperti apa 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan gitu. Karena very unpredictable ya. Kita nggak bisa tahu 3 bulan lagi seperti apa, 6 bulan lagi seperti apa. Karena ini emang benar-benar case yang corona ini kan
beda daripada Iya, daripada yang menurut lain. gua unik loh. Unik. Unik menurut gua karena nggak ada belum ketemu obatnya, belum ketemu vaksinnya. Betul. Kalaupun nanti akhirnya Bali ini udah clear, Indonesia bersih, kita buka tuh bandara Ngurah Rai, dia datang tuh turis, siapa yang menjamin dia nggak bawa si corona? Itu jadi unik. Cuman untungnya di bisnis properti ini kan sebagai salah satu kebutuhan pokok. Yes, betul. Nah, gue ngelihat it does matter of time, itu cuman waktu aja. Apakah setahun lagi, apakah 1,5 tahun lagi, apa mungkin 6 bulan lagi properti ini akan naik lagi. Sangat memungkinkan. Selama ada orang nikah, punya keluarga baru, harusnya punya rumah baru gitu. Impiannya pasti minimal punya rumah sendiri. Betul. Nah, itu yang harapan-harapan yang masih kita bisa ngeliat. Karena gue ngeliat semenjak pasca COVID-19 ini akan banyak bisnis-bisnis yang berhubungan dengan apa namanya itu, medsos dan lain-lain kan akan lebih lebih naik lagi volume distribution channelnya kalau lewat medsos. Betul. Oke. Betul. Oh, berarti intinya kondisinya hari ini kalau lu bilang ya wait and see dulu lah. Wait and see dulu. Wait and see. Kalau wise-nya, bijaksananya, tapi kalau lu masih mau gerak ya lebih, tapi speednya ya agak pelan dulu. Karena gini, rumah ini kan selalu akan dicari. Iya. Ya kan? Setuju. Walaupun sekarang keadaan seperti, karena gini, beli rumah ini sama kayak mau nikah, bro. Kita nggak pernah siap gitu. Pokoknya jalanin aja dulu gitu. Kalau lu siap nikah gitu. Kalau gue nih, lu siap nikah gitu. Siap nggak siap, gue harus nikah. Iya, gitu. iya, nggak mungkin. Karena kita nggak pernah. Kebanyakan sih gue nggak siap. Pengalaman itu bukan curhat kan, bukan? Gue langsung apa yang gue punya ya gue akhirnya jadi juga tuh barang. Ya kan? Gitu. Okay. Sama kayak beli rumah gitu. Lu udah punya tabungan belum? Lu kalau lu pikir itu terus-terusan nggak akan selesai-selesai. Nggak akan punya juga punya rumah juga gitu. Sama kayak misalnya lu mencari seorang istri yang gua mau pingin gini, nggak selesai-selesai juga. Tapi ketika lu jalanin, setiap hal itu kan ada plus minus. Ya bagaimana lu menghadapi itu aja. Nah, sama halnya dengan beli rumah. Karena soon or later kan lu harus beli rumah gitu. Bayangin kalau sekarang kita tinggal terus-terusan di tempat yang pondok mertua indah kan, atau kontraktor kontrak terus sepanjang hidup. Ya, jadi gue ngelihatnya bisnis ini masih tetap di. Berarti kalau gue bilang properti yang tadi gue bilang salah ya, kalau udah nggak ada cahaya tetap masih ada ya. Masih ada gitu. Tetap masih karena itu kebutuhan dasar ya. Oke. Nah, ini kalau ngomong nih kebutuhan dasar. Nah, sekarang para pengusaha properti mau nggak mau kan harus kembali lagi melek cash flow, bro. Betul. Ngecek lagi nih biaya. Betul. Biasanya beli semen sekian udah nggak ngecek toko, lanjut. Sekarang mau ACC kayaknya ngecek. Bener kan? Tahu banget lo kayaknya. Gua di properti ya. Udah tobat ya. Jadi yang sekarang bangkit. Nah, pertanyaannya gini. Pasti rata-rata kan mereka untuk bisa leverage di project yang lebih besar pasti butuh yang namanya lembaga keuangan. Betul. Bener kan? Betul. Nah, kalau kita ngomong hari ini nih, gimana sih dari sudut pandang Ray ngelihat apa sih pengennya anak-anak Ray terkait mitra keuangan yang itu bank, termasuk kayak BPR kayak gua gitu loh. Oke. Jadi kembali lagi kalau gua kemarin ngomong tahun 2011, 2012 itu margin properti kan gila-gilaan tuh. Iya. Tapi semenjak tahun 2015 ini properti ini kan nggak pernah di posisi yang normal gitu ya, artinya masih belum benar-benar pulih 100%. Akhirnya teman-teman melakukan beberapa inovasi, terutama ya adalah harga, permainan dari harga. Harga ini dibuat semenarik mungkin. Tentu efeknya dari penurunan harga atau harga murah ini ada beberapa efek. Gitu. Artinya margin lo yang tadinya gede, tadi lo bilang 100%, sekarang aja berapa? Hanya 20%. Oke, 20%. 20%. Jadi margin yang dulunya kita bisa sampai 100%, sekarang cuma 20%. Keadaan seperti sekarang, tentunya pengusaha properti ini kan pasti pakai perbankan, pasti pakai sumber dana dari pihak ketiga. Produknya dia, oke. Nah, kemarin kita melihat ada beberapa kebijakan dari pemerintah untuk relaksasi. Nah, gue sangat mengapresiasi itu, sangat mendukung itu gitu. Cuman ketika kita pelajari lebih detail lagi, kan ada beberapa
jenis relaksasi itu. Salah satunya penurunan bunga. Nah, jangka waktu misalnya atau ya kombinasi dari dua-duanya. Betul. Nah, kalau kita sekarang berpikir secara logik dengan margin 20%, ini kan barang habis, ini suatu barang yang kita jual lagi nantinya gitu. Beda sama kita berbicara hotel yang roomnya bisa kita naikin harganya, atau kita turunin, atau kita kasih diskon, kan beda nih. Kalau properti ini kan suatu barang yang lu buat, yang lu jual, selesai, kan gitu. Betul. Margin 20%. Bahkan mungkin teman-teman kalau kita berbicara rumah subsidi yang sekarang lagi ngetren sama Pak Presiden Jokowi, itu kan margin bisa sampai 15%. Kecil banget. Kecil banget, oke. Harga jual 168 juta rumah jadi. Marginnya 15%. Bisa kebayang betapa besarnya risk. Nah, ketika keadaan seperti ini, perbankan adalah salah satu unsur yang sangat kita butuh kerjasamanya. Salah satunya adalah relaksasi tersebut gitu. Tapi ketika relaksasi itu adalah menambahkan hutang daripada yang sudah ada, gue khawatirnya bukan cuma margin yang tergerus dengan 20%, bro, melainkan adalah modalnya juga tergerus gitu loh. Karena kita nggak pernah tahu sampai kapan sih ini COVID ini beres. Ya, beres. Kalau lu bisa bilang ini corona 6 bulan lagi beres, berani gua kan gitu. Udah ada hitungannya. Udah ada hitungannya. Tapi kan kita nggak tahu nih sampai kapan gitu. Nah, jadi gua ngelihatnya relaksasi yang saat ini paling dibutuhkan, ya gue juga nggak mau bilang case by case lah. Ya, case masing-masing by case. Kan beda. Tapi yang menurut lu yang paling penting adalah penyesuaian suku bunga. Betul, karena gini, ada beberapa orang juga bilang cuti bayar gitu. Kalau memang itu perbankannya memungkinkan, oke-oke aja gitu. Tapi kan ya kita sesama pengusaha kan pastinya kita juga dari perbankan sendiri juga. Lu bayar bunga deposito dari mana, cuy? Nggak mungkin. Betul. Makanya gue mati. Saat ini adalah kita tidak berbicara margin deh dulu gitu. Maksudnya oke, berbicara margin tapi bukan yang seperti yang kita targetkan seperti dulu. Tapi bagaimana kita bersama-sama bergandengan tangan bisa sama-sama survive melewati badai ini gitu. Baik itu perbankan, baik itu sektor bisnis, baik itu end user-nya sendiri. Jadi sama-sama nih. Karena kalau nggak seperti itu, kalau masih kita berpikiran salah satu masih mikirin profit yang besar gitu, nggak akan jalan, nggak akan ketemu gitu. Jadi mungkin seperti yang tadi gue sampaikan, yang lu sampaikan juga, suku bunga yang menjadi suatu jalan keluar yang terbaik saat ini. Jadi dari perbankannya juga masih bisa operational cost jalan, masih ada deposito yang harus dibayarkan masih jalan. Tapi dari kitanya juga ada relaksasi. Kita kan mikir, kalau mundur 1 tahun ya penurunan margin mungkin bisa 2%, 3%. Nah, itu yang jika terjadi relaksasi dari perbankan secara suku bunga, itu yang akan bisa kita mainkan. Nah, yang diminta tuh penyesuaian suku bunganya ya signifikan lah, ya kan? Jangan bunganya, contoh nih di BPR nih 18%. Pak, saya turunin ya Pak, jadi cuma 17%. Itu juga nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Minimal ya 13, 15, ya masih oke lah ya. Masih oke. Ya, sahabat seruput para bankir sekarang, ya tadi udah dengar jeritan suara para pengusaha properti yang ada di Bali. Artinya adalah, ayo kalau kita mau sama-sama melewati badai ini, ya harus bergandengan tangan. Artinya hitung kembali cost of fund masing-masing bank, BPR, berapa sih the best rate-nya atau bunga terbaik, jalan tengah, ya kan? Sehingga kita bisa bareng-bareng nih hadapin kondisi ini. Gitu ya bro ya? Ya bro, ini ada pertanyaan dari netizen yang mau nggak mau, lu harus jawab. Mudah-mudahan bisa gue jawab. Harus bisa. Ya, ada pertanyaan dari Samuel Edi bro. Pertanyaannya saya begini Pak. Apa bentuk terobosan dari teman-teman Ray Bali? Terobosan nih dari teman-teman Ray Bali di kondisi COVID-19 ini agar jual beli properti minimal terjagalah, ada yang bisa dijual. Selain terobosannya hanya DP kecil atau DP 0%. Oke. Gimana bro, terobosan teman-teman di Ray? Nah, ini yang lagi kita diskusikan. Ini bagus banget nih pertanyaannya dari Bro Samuel ya tadi ya. Memang kita harus banyak inovasi. Salah satunya kan sekarang ini kan banyak kegiatan work from home nih. Yes. Dan ini kan gua rasa akan terbiasa nanti ke depannya juga work from home. Iya, jadi kebiasaan. Jadi suatu hal yang kebiasaan. Nah,
untuk kita sebagai developer, gue berpikiran, kemarin diskusi sama teman-teman juga, terobosan apa yang bisa kita buat adalah kita bikin rumah minimalis, artinya rumah dengan harga terjangkau, yang size-nya mungkin tidak terlalu besar, tapi multifungsi, bro. Nah, menarik tuh. Jadi di bawah nih lantai 1 nih, kalau misalnya lagi pagi gitu bisa jadi kantor, sore bisa jadi ruang tamu. Iya. Nah, di atas kamar gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang mungkin gue ngelihat ke depannya juga akan menarik daripada market ini sendiri. Karena pasti ke depannya gue ngeliat banyak bakalan artinya dengan kondisi lu dibuat sistem teman-teman ready balik konsep seperti itu, maka mereduce harga menjadi pasti lebih murah dan kompetitif. Ya, itu salah satunya. Jadi juga bisa terjangkau semakin banyak Jadi, segmennya. Pemikirannya kayak gini, ketika lu sekarang, ya kita generasi muda gitu, milenial, kita mau beli rumah, tapi di lain sisi kita mau buka bisnis juga nih gitu. Lo kan butuh 2 tempat kan, kalau yang saat ini sekarang mungkin ruko gitu. Tapi ruko itu jujur zaman sekarang kalau kita berbicara medsos ini kan kurang apa istilahnya seleb apa? Kurang Instagramable. Nah, tuh dia. Kurang Instagramable. Tapi kalau kita bisa bikin rumah yang unik, tapi bawahnya bisa dipakai kantor, tapi juga bisa dipakai ruang tamu. Iya. Kalau ruko kan sekarang masih ya kantor kantor, gitu-gitu ruko, aja. Ya ruko, gitu. Nah, sekarang kan orang banyak kan kerja dari laptop, Iya, dari betul. segala macam. Ya lu pagi jadi kerja tempat kerja, malam tinggal dilipat jadi sofa lu nonton TV. Nah, hal-hal yang seperti ini jadi saving cost. Lu nggak perlu beli ruko, nggak perlu nyewa kantor. Cukup satu aja tapi bisa multifungsi. Jadi dana yang harusnya untuk sewa kantor sama dana yang untuk beli rumah bisa jadi satu gitu. Lanjut bro, ada pertanyaan selanjutnya. Nah ini dia nih. Dari Ika Subawa. Titip tanya, jika mau invest properti dengan pembiayaan bank, luas tanah saya 3 are. Lokasinya masuk tapi 100 meter dari jalan utama, artinya masuk jalan keduanya. Model properti apa yang direkomendasikan ke depan? Dia punya tanahnya itu 3 are nih bro, tapi lokasinya masuk nih nggak di jalan utama. Bikin apa nih kira-kira? Rumah tetap Rumah, iya. Rumah sama yang kayak tadi. Jadi rumah yang bisa juga multifungsi untuk kantor dan segala macam. Nanti tadi bilang tuh ada pembiayaan bank nih, bahaya juga nih. Berarti artinya apa yang dipikirin tuh? Nah, mungkin yang harus dipikirkan untuk pembiayaan bank itu adalah pertama lebar jalan. Ini kan 100 meter tadi dibilang ke dalam nih. Tapi lebar jalan yang 100 meter ini berapa meter ini yang kita masih belum tahu nih gitu. Karena penilaian dari perbankan setahu saya itu akses mobil gitu. Kalau misalnya itu aksesnya tidak akses mobil, memang agak sulit untuk pembiayaan dari perbankan. Ataupun bisa dibiayai perbankan tapi nilai daripada ininya kan agak nilai penilaian banknya menjadi lebih kecil ya. Betul. Selanjutnya dari Darmanto, titip pertanyaan, mengingat keterbatasan lahan yang ada di Bali, bagaimana model pengembangan hunian maupun perkantoran di masa depan sehingga memenuhi kebutuhan pasar? Oh mungkin yang tadi ya bro? Enggak, ini menarik, ini beda. Oke. Jujur ini yang saya perjuangin dalam 6 tahun terakhir. Kita paham betul bahwa Bali ini kan lahannya kecil. Iya, terbatas. Kita kan tersentralisasi di Denpasar, Badung, Gianyar sedikit. Dan juga mengenai ketinggian. Di Bali ini kan maksimal 15 meter. Benar. Gitu kan. Nah, di Bali ini sudah ada izin kondotel. Tapi apartemen belum ada, bro. Iya. Nah, sedangkan kan ke depannya orang ngekos di Denpasar, lu tahu bisa dari 2.500.000 sampai 5 juta pun ada. Bayangkan kalau uang kos itu bisa dijadikan uang cicilan suatu DP apartemen. Nah, ada nilai investasinya. Kalau kos-kosan setelah dia kerja 5 tahun, 6 tahun, nggak ada barangnya. Nah, tapi kalau sekarang dia punya apartemen, dia cicil 10 tahun gitu dengan harga yang mirip-mirip sama kosannya dia. Nanti dia nikah atau dia pingin berkeluarga, dia bisa keluar dia jual apartemennya, beli rumah mungkin agak ke pinggiran, punya halaman yang lebih luas. Kalau apartemen untuk dia sekarang, waktu dia muda, ini kan banyak opsi, jadi ada nilai investasinya. Kalau gua kan sekarang jujur ya, gua sedih gitu, ngelihat orang kerja, jungkir balik, dapat gaji sekitar 4-5 juta, bayar kos-kosan 3 juta, makan 2 juta,
Tapi setelah sekian lama mereka kerja, nggak punya apa-apa. nggak punya apa-apa. Pulang kampung lagi, ke rumah Itu tuanya. Itu dia. Dan juga ketika kita berbicara mengenai tentunya kita harus melihat semua sektor ya. Ada sektor pertanian, ada sektor pariwisata yang saling berkaitan, ada juga sektor perumahan. Nah, ini harus saling kita jaga satu sama lainnya. Kalau kita terus-terusan dipakai membangun, lama-lama habis dong sektor pertanian. Sedangkan kalau zaman-zaman kayak Covid ini, agro sangat penting loh bro. Bisnis ini sangat penting. Iya. Gitu. Kemandirian pertanian di sebuah daerah jadi sekarang lebih penting. Nah, dengan pertambahan penduduk, ke depannya ini lama-lama habis dong. Pertanian ini bisa tergerus. Berarti pariwisata yang notabene juga dia berharap dari sawah-sawah sebagai view segala macam kan habis. Bali nggak cantik lagi. Nah, ini yang harus kita, menurut gue, kita generasi muda harus memikirkan ke depannya seperti apa, bagaimana supaya sawah-sawah tidak habis, terus habis itu akomodasi perhotelan juga tetap ada, tapi perumahan juga bisa kepada semua kalangan masyarakat. Nah, ini gue ngeliat apartemen ke depannya sangat penting, penting. Berarti lu udah coba nih 6 tahun terakhir ketemu dengan pemerintah, ketemu sama stakeholder di Bali, kayaknya masih berat ya untuk hal tersebut. Mungkin ya, karena mungkin cara pemikiran generasi, setiap sudut generasi kan beda, sudut pandang beda. Tapi kalau gue sendiri ngelihat ya, ketika kita berhubungan dengan adat, karena Bali ini kan kental banget, adat istiadatnya. Itu yang membuat Bali menarik. Ketika gue pernah bilang, saya berpikiran untuk membuat apartemen. Bagaimana dengan adat di Bali? Gitu. Nah, gue ngelihat sekarang, adat yang mana nih yang dimaksud? Ini yang penting nih. Kalau seandainya kita di Bali kan tahu, kita punya rumah adat, bro. Jadi di rumah adat di Bali ini ada balai balai dangin, balai daja gitu istilahnya ya. Ada ukuran, kosalinya ada. Jadi ukuran dari satu gedung ke gedung lain itu ada ukurannya itu secara Bali arsitektur. Tapi dengan perubahan zaman dan harga yang mahal, itu berubah, bro. Akhirnya si bapak punya anak cowok 3, anak cowok 3-nya nikah lagi, mau nggak bisa beli rumah. Rumah Bali itu, rumah adat itu berubah jadi kamar-kamar. Jadi buat beberapa kamar. Lama-lama kan rumah adat Bali ini sendiri yang berbahaya, bisa hilang. 10 tahun lagi kalau semua generasi akhirnya diam di rumah induknya dia atau di rumah adatnya dia dan dia bangun kamar-kamar, akhirnya tidak ada lagi keunikan daripada rumah Bali ini sendiri. Nah, ini yang gue lihat bahaya juga untuk adat. Nah, ini yang mungkin harus kita pertimbangkan. Pro kontra kali ini yang lu lihat ke depannya dengan kebutuhan masyarakat udah semakin banyak, ya kan? Tapi ruang semakin terbatas. Maka kayaknya apartemen bisa jadi solusi ya? Harusnya bisa, tapi tentu dengan zona-zona ya. Iya, itu gue setuju. Artinya di beberapa tempat dia bisa, di beberapa tempat ya ini nggak bisa. Jadi makanya tadi gue bilang kita harus jaga zona pertanian juga. Jangan sampai ada apartemen tiba-tiba di zona pertanian gitu, atau zona pariwisata gitu. Jangan sampai ada apartemen juga di situ. Tapi di zona perumahan yang notabene memang bisa dibuat suatu rumah yang juga bisa dibuat suatu apartemen. Nah, itu mungkin bisa sebagai suatu pertimbangan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ini bagus nih pertanyaannya nih. Dari Gede Arya Wibawa, bro. Titik pertanyaan, Pak. Pandemi COVID tentunya berpengaruh terhadap pasar properti. Apakah hal ini akan membuat harga properti turun? Lalu bagaimana sebaiknya seorang developer mengambil langkah taktis yang udah terlanjur menanamkan modal? Dan sebagai seorang pemain pasar, baiknya beli properti atau lepas properti? Wah, serem. Oke, bagus banget ini pertanyaannya. Jadi mikir banget gue jadi. Beli atau lepas? Keduanya. Beli ya, lepas ya. Tergantung situasi. Tergantung situasi, gitu. Okay. Tergantung finance kita bagaimana. Gitu. Oke. Karena kalau dilihat saat ini membeli suatu properti juga pasti sangat menguntungkan karena harganya mungkin agak sedikit terkoreksi ya. Kalau dengan keadaan seperti ini pasti terkoreksi. Di lain sisi juga untuk menjual properti saat ini kembali lagi itu adalah suatu kebutuhan pokok. Jadi cepat atau lambat pasti orang beli lah. Iya, tergantung marketnya sekarang. Kita bermain market nih, market siapa yang mau kita tuju. Gitu. Oke. Terakhir bro, ini bagus nih pertanyaannya nih. Dari Dharma Susilo. Semua anak muda, khususnya generasi di bawah umur 40 tahun, tentunya pengen sudah punya rumah sendiri. Betul.
kadang keterbatasan pengetahuan tentang properti menjadi masalah di kemudian hari. Entah masalah dengan developer atau angsuran dengan bank. Nah, terkait hal ini, apa yang wajib menjadi pertimbangan calon pembeli dalam menilai mana developer yang bisa dipercaya atau yang sudah punya track record baik? Mana developer yang kurang terpercaya? Di mana kita bisa dapat informasi tersebut? Nah, mumpung Ray nih. Jadi inilah untungnya gunanya kita melakukan ada organisasi-organisasi. Jadi tidak kita pungkiri bahwa begitu banyak developer Nakal. Ya bukan nakal ya, tapi lebih tidak terdaftar. Artinya kita tidak tahu track recordnya seperti apa. Oke. Nah, dalam suatu organisasi inilah yang kita pelajari. Jadi track record daripada si developer. Karena ketika dia akan masuk ke suatu organisasi, dia harus memiliki minimal 2 rekomendasi dari pengurus. Artinya, ketika ada sesuatu one prestasi, dua pengurus inilah yang secara tidak langsung kita hubungi untuk menanyakan apa yang terjadi sama si developer A. Karena kalau dia tidak terdaftar dalam suatu organisasi, bagaimana kita mau melacak? Jujur memang banyak. Ada komplain-komplain dari end user itu datang ke kami, ke Ray, tapi kita tidak tahu apakah dia anggota, karena di Bali ini kan banyak ada organisasi perumahan, bukan cuma Ray, ada juga yang lain gitu. Nah, apakah dia anggota lain? Ada Himpera ya? Ada Himpera, ada PI, ada Ray, ada Apersi, jadi banyak gitu. Nah, kita nggak tahu yang mana, tapi kalau itu Ray, sangat mudah buat kita untuk lacak. Dan kita pun dalam organisasi ini memiliki wakil ketua bidang organisasi yang nanti akan memediasi antara end user dengan si developer. Ya, kalau dia anggota Ray. Jika dia anggota Ray. Gitu. Jadi mungkin saran saya adalah pastikan mereka memiliki salah satu organisasi. Anggota dari salah satu organisasi tersebut. Jadi gampang melacaknya ke depan. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Gus, 3 hal yang harus dimiliki kalau seorang anak muda, khususnya generasi milenial atau siapapun, kalau dia mau terjun jadi pengusaha properti, minimal 3 hal apa yang harus dia punyain? Oke. Selain modal ya, modal pasti. Ya, modal entah modal dari temennya, bapaknya, siapa pokoknya. Selain itu. Pertama tekad ya. Karena kalau kita sudah punya tekad bahwa kita bisa melakukan ini, ya mudah-mudahan dengan dengan dibantu sama Tuhan yang di atas pasti bisa. Yang kedua dalam berbisnis yang paling penting itu adalah ketekunan, konsistensi. Jadi harus tekun. Biasanya ini tekad, tekun. Nah, biasanya ini gimana nih? Ketekun ini kadang-kadang kan anak-anak muda ini bikin bisnis belum sampai selesai ngelihat temennya bikin bisnis lain yang lebih menggiurkan, berubah. Nah, jadi di sini nih memang harus konsisten, harus tekun kita menjalankan daripada bisnis. Dan terakhir yang paling penting dari pengusaha adalah jujur. Kejujuran inilah yang akan menjadikan berlanjutnya suatu usaha. Karena sekali kita dalam pengusaha tidak jujur atau memberikan informasi yang salah kepada calon pembeli kita, konsumen kita, ya tidak ada kepercayaan. Karena ini yang paling mahal kalau nggak bisa diukur sama uang. Udah nggak bisa diukur. Tapi kalau udah jujur dan segala macam dan udah otomatis akan terpercaya. Kalau sudah terpercaya, bisnis itu jalan. Oke, 3 tuh keren tuh. Ya kan? Pertama tekad, tekun, jujur. Untuk para sahabat seruput yang mau jadi pengusaha properti, itulah nasihat insight dari Ketua DPD Ray Bali. Semoga bermanfaat. Kita sahabat seruput doakan semoga Bro Agus ke depan, kita percaya badai ini pasti berlalu dan Bro akan jadi seorang pemenang. Oke, kita tos dulu Bro. Kita tutup. Terakhir, kembali lagi, saya nggak bosan-bosan ngingetin, please subscribe YouTube channel saya, Rio Christian yang ada di bawah ini. Ditunggu juga like-nya untuk setiap episode yang sahabat seruput tonton. Kemudian juga komennya untuk para bintang tamu atau untuk acara ini. Itu pun kita tunggu masukannya. Dan kemudian kalau acara ini bermanfaat untuk sahabat seruput dan untuk orang lain, please
share segala macam link dari masing-masing bintang tamu di acara Ngopi Seru. Sampai jumpa.